Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naksabandi. Jadi kali ini saya akan memaparkan konsep dari Laung Banjai. Banjai adalah sebuah kampung yang berada di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Kampung Banjai selalu memegang teguh tradisi dari para leluhurnya. Tidak terlepas dari itu, Banjai juga adalah sebuah kampung yang sangat terbuka akan modernisasi. Oke, sekarang kita masuk ke SWOT analysis. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan strengths dari Banjai itu sendiri. Yang pertama, Banjai sangat memiliki keunggulan dalam sektor wisata alamnya. Karena letak geografis ya, Banjai memiliki keindahan alam yang sangat indah seperti Curug Bentang, Lewi Lawang, hutan kebun pinus, dan hutan adat Banjai. Oke, selanjutnya, strengths dari Banjai adalah penduduk dari Banjai memiliki sifat yang sangat ramah dan juga sangat welcome terhadap wisatawan. Oke, jadi sekarang saya akan memaparkan weakness dari Banjai itu sendiri. Yang pertama, penduduk dari Banjai, apalagi anak mudanya, saatnya masih kurang dalam hal public speaking. Yang kedua, tidak adanya regenerasi dari seniman-seniman yang ada di sana. Dan yang terakhir, adanya perbedaan persepsi antara pihak dari kampung adat Banjai dan juga dari pihak pemerintah dalam mengelola pariwisata mereka. Opportunities Kampung Adat Banjai. Kampung Banjai ditetapkan sebagai situs kampung adat yang berada di daerah Subang. Oleh karena itu, Banjai memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi ikon kota Subang itu sendiri. Kekayaan alam yang dimiliki Kampung Adat Banjai masih asri, sehingga dapat dijadikan destinasi wisata alternatif bagi para pencinta alam yang ada di Jawa Barat. Lalu selanjutnya, banyaknya adat istiadat dan juga filosofis kehidupan dari para pendahulunya yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Lalu yang terakhir, adanya tradisi yang bernama Ngaruat Bumi. Ngaruat Bumi adalah salah satu tradisi yang sangat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Threats atau ancaman. Yang pertama, adanya kekayaan alam yang mungkin dimiliki oleh kekayaan kampung adat lain. Lalu yang kedua, kepadatan wisatawan yang berkunjung ke kampung adat Banjai itu sendiri dapat menjadi bumerang yang dapat merusak tatanan alam yang sudah mereka jaga. Oke, selanjutnya, tidak adanya arsip-arsip sejarah yang disimpan di kampung adat Banjai. Jadi, selama ini mereka hanya mengandalkan cerita-cerita dari para leluhurnya saja. Ancaman yang terakhir adalah hilangnya identitas dari kampung adat Banjai itu sendiri dikarenakan tidak adanya regenerasi penerus mereka. Kompetitor dari kampung adat Banjai adalah kampung adat Kuta. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang outpositioning dari kampung adat Banjai. Outpositioning atau positioning sekarang dari kampung adat Banjai yaitu dikenal sebagai desa wisata adat. Hal ini diperkuat dengan statement dari pemerintah Subang yang menetapkan bahwa kampung adat Banjai merupakan salah satu termasuk ke dalam desa Wangun Harja atau desa yang masih memiliki kebudayaan atau kultur yang masih kental. New positioning yang kami konsepkan adalah Soul atau Symphony of Our Life. Maksud dari new positioning yang ingin kami usung, masyarakat Banjai selalu menyuarakan filosofis kehidupan mereka bukan hanya untuk didengar oleh masyarakat kampung adat Banjai saja, tapi mereka juga ingin didengar oleh masyarakat luas. Masyarakat Banjai ingin menyuarakan suara-suara tersebut melalui 3 aspek utama, yaitu sound of heritage, sound of nature, and sound of culture. Sound of heritage adalah suara yang menyuarakan kehidupan bahwa kita harus selalu belajar dari masa lalu. Sound of nature adalah suara yang menyuarakan tentang keseimbangan antara manusia dengan alam. Lalu yang ketiga adalah sounds of culture. Sounds of culture adalah suara yang menyuarakan tentang budaya sebagai identitas dari manusia. Nah, ketiga aspek yang tadi saya jelaskan merupakan salah satu landasan utama yang dikemas menjadi Soul atau Symphony of Our Life. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang USP atau Unique Selling Point dari kampung adat Banjai. Yang pertama, kampung adat Banjai dapat membedakan antara urusan budaya dengan urusan agamanya. Masyarakat Banjai sangat banyak memiliki filosofis kehidupan. Salah satunya mungkin adalah bahwa kita harus beriringan berjalan bersama dengan alam. Lalu yang ketiga, masyarakat Banjai bisa memanfaatkan kekayaan alam tanpa mengeksploitasinya terlalu berlebihan. Dan yang terakhir, masyarakat Banjai sangatlah ramah dan terbuka bagi para wisatawan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang target audiens yang ingin kita sasar. Yang pertama dari unsur geografis, yaitu masyarakat kota yang jenuh dengan perkotaan, masyarakat kota Bandung khususnya Provinsi Jawa Barat, seluruh wisatawan lokal Indonesia, dan juga tentunya wisatawan mancanegara.
dari aspek demografis, pria dan wanita dengan rentang usia sekitar 20 tahun ke atas. Yang kedua adalah lower middle class dan upper middle class. Lalu selanjutnya dari aspek behavioral. Yang pertama yaitu ada pencinta alam dan budaya. Yang kedua adalah fotografer. Yang ketiga adalah traveler. Dan yang terakhir adalah para peneliti di bidang agraris. Tagline kita adalah banyak cerita. Mengapa banyak cerita? Karena di kampung adat Bancai itu sendiri, apabila kita ke sana, yang diharapkan adalah banyak cerita yang terjadi dan kenangan-kenangan manis. Sharing idea kami adalah Laung Bancai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut KBBI, laung merupakan suara keras yang dipergunakan untuk memanggil seseorang. Dalam hal ini dapat diibaratkan bahwa kami adalah suara keras yang lantang yang disuarakan oleh kampung adat Bancai untuk memanggil para audiens untuk berkunjung ke kampung adat Bancai. Lalu kali ini saya akan menjelaskan tentang logo atau filosofis logo dari Laung Bancai itu sendiri. Logo milik Laung Bancai adalah segala unsur yang ada di Bancai tidak dapat dipisahkan, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang memiliki makna tersendiri. Oke, selanjutnya maskot. Maskot yang kami usung, kami beri nama Pincai atau Pinus Bancai. Pincai berbentuk buah pinus yang mewakili kampung adat Bancai. Hal ini dikarenakan di mana kampung adat Bancai memiliki perkebunan pinus yang sangat luas dan juga indah. Untuk buah pinusnya itu sendiri memiliki filosofi bahwa sesuatu yang telah jatuh nantinya tidak akan membenci apa yang telah menjatuhkannya. Namun ia akan terus tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Brand activation konsep yang kami usung adalah Bantal atau bisa disebut Bancai Festival. Tujuan awalnya diadakan Bancai Festival dikarenakan tradisi ngaruat bumi yang hanya muncul setahun sekali dan hanya pada hari tertentu saja. Dan tentunya itu tidak sesuai dengan waktu untuk berwisata. Maka dari itu dibuatlah bentuk replikanya di hari libur. Kami menambahkan komponen baru berupa perumahan Amazing Race serta fotografi dan short movie festival. Yang pertama adalah perumahan Sukamoto. Lalu selanjutnya ada Suka Film. Lalu selanjutnya ada Suka Balap. Communication Objective. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan terhadap masyarakat setempat, mereka tidak ingin menjual kampung adat Bancai sebagai objek wisata saja. Tapi, mereka juga ingin wisatawan yang berkunjung ke kampung adat Bancai juga mendapatkan sebuah pesan moral atau nilai dalam kehidupan yang selama ini dianut oleh masyarakat Bancai. Value atau nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat kampung adat Bancai tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, dikemas dalam 3 aspek besar utama, yaitu Sound of Heritage, Sound of Nature, dan juga Sound of Culture. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada audiens adalah untuk mengubah cara pandang dalam bermasyarakat agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih seimbang serta dianalogikan dengan cara mendengarkan suara-suara yang berasal dari sejarah, alam, dan kebudayaan. Oke, IMC Tools yang ingin kami tuang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah event. Kami berencana untuk menyelenggarakan event sebagai salah satu media penyampaian brand yang kami miliki. Event yang kami lakukan adalah dengan cara melakukan rebranding dari kegiatan yang sudah ada, yaitu Bancai Festival. Lalu selanjutnya kita tentu saja melakukan social media marketing. Penggunaan media sosial sangat penting untuk digunakan agar lebih mudah untuk menjangkau berbagai target audiens dari kampung adat Bancai. Advertisement. Mempromosikan kampung adat Bancai tidak semudah mempromosikan kampung adat lainnya, karena Bancai memiliki karakter yang berbeda. Maka dari itu muncul kesadaran untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Bancai. Dan kami pun memilih salah satu media yang dianggap paling menguntungkan, yaitu media elektronik. Oke, sales promotion yang harus dilakukan oleh kampung adat Bancai adalah dengan mengadakan potongan harga paket wisata bagi wisatawan yang berkunjung. Lalu selanjutnya, wisatawan yang berkunjung dapat membagikan pengalamannya selama berada di kampung adat Bancai. Multisensory element. Yang pertama itu ada sight. Dapat ditunjukkan melalui outfit yang dikenakan oleh tim Laung Bancai. Sound ditunjukkan melalui official anthem milik Laung Bancai. Lalu selanjutnya smell ditunjukkan oleh aroma khas dari sambal papagan dan aroma pesawahan di Bancai. Lalu selanjutnya touch ditunjukkan melalui tekstur dari kekayaan alam yang ada di Bancai dan tekstur dari barang-barang khas Bancai. Lalu selanjutnya ada taste atau rasa yang ditunjukkan melalui makanan-makanan khas kampung adat Bancai. Village overview. Yang pertama yaitu kita akan membuat video village overview. Untuk video village overview, kita akan mengangkat konsep clarity of kampung adat Bancai, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kemurnian dari kampung adat Bancai. Official anthem. Dari segi lirik, official anthem milik Laung Bancai lebih cenderung menunjukkan sisi persuasif untuk mengajak para masyarakat berkunjung ke kampung adat Bancai. Oke, cukup sekian konsep Laung Bancai yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.